Langkahku mantap menyusuri halaman gedung pernikahan yang megah itu. Angin sore berembus pelan menyapu wajahku yang tak dipulas riasan tebal, hanya bedak tipis dan lip balm seadanya. Tangan kananku menggenggam tangan kecil Aruna, anak pertamaku yang baru berusia 8 tahun, sedangkan tangan kiriku menggandeng Gibran, si tengah yang baru saja masuk taman kanak-kanak. Di belakangku, si bungsu Alif yang masih berusia 3 tahun digendong oleh sepupuku, Lesti. Kami berjalan menyusuri karpet merah yang terbentang megah, menyusup di antara para tamu undangan yang sibuk tertawa dan mengabadikan momen bahagia. Namun tidak bagiku. Hari ini bukan hari bahagia. Hari ini adalah hari pengkhianatan paling memuakkan dalam hidupku. Di atas pelaminan, berdiri sosok lelaki yang dulu pernah bersumpah akan melindungiku seumur hidup. Arya, suamiku. Pria yang sudah kuberikan cinta, kesetiaan, bahkan 3 orang anak. Ia tampak gagah dengan beskap coklat keemasan, berdiri di samping wanita bergaun putih dengan senyum penuh kemenangan. Wanita itu, bukan lain adalah Rena, rekan kerja Arya di kantor. Seorang wanita yang dulu selalu menyapaku dengan sopan saat kebetulan bertemu, tapi ternyata telah mengiris punggungku dari belakang. Arya tampak kaget saat melihatku datang. Wajahnya yang semula penuh senyum sontak kaku, matanya membesar, lalu dengan gerakan gugup ia menunduk ke arah pelaminan. Namun semuanya sudah terlambat. Aku tak datang untuk ribut, aku tak datang untuk menangis atau memohon. Aku datang untuk menyerahkan hadiah pernikahan mereka, 3 anak yang selama ini hanya aku yang mengurusnya. Assalamualaikum, suaraku menggema, tenang namun penuh getar. Semua tamu undangan kini menoleh. Hening seketika. Arya, suamiku. Selamat atas pernikahanmu, lanjutku sambil menatap langsung ke matanya. Aku datang bukan untuk merusak pesta ini, tapi hanya ingin memberikan titipan yang selama ini menjadi tanggung jawabmu. Tanganku melepaskan genggaman Aruna dan Gibran. Anak-anak itu memelukku erat, bingung, mata mereka berkaca-kaca. Si bungsu mulai merengek. Aku menahan air mata yang hendak jatuh. Sakitnya seperti dada ini diiris ribuan duri. Ayah, gumam Aruna lirih. Aku nggak mau di sini. Aku mau sama ibu. Arya turun dari pelaminan. Wajahnya pucat. Rena mengikutinya dengan raut kebingungan. Dea, apa yang kamu lakukan? Ini tempat umum, jangan bikin malu, bisiknya panik. Malu? Aku menatapnya tajam. Bukankah kamu yang lebih dulu memalukan pernikahan kita? Kau nikah diam-diam tanpa menceraikanku. 3 anakmu masih kecil, Arya, dan kau tinggalkan begitu saja demi menikah dengan perempuan ini. Arya menunduk. Para tamu mulai berbisik-bisik, bahkan ada yang merekam dengan ponsel. Kalau kalian ingin membangun keluarga baru, lanjutku lantang, maka silakan mulai dari dasar yang benar. Ini, 3 anak kandungmu. Biar kalian tahu rasanya membesarkan anak-anak sendirian, seperti yang telah kulakukan selama ini. Tangisku hampir pecah saat Gibran memelukku dari belakang. Bu. Gibran mau pulang sama ibu, jangan tinggalin Gibran. Aku jongkok, memeluk mereka satu persatu. Hati ini remuk. Tapi aku harus kuat. Aku harus pergi, agar mereka tahu rasanya ditinggal. Agar mereka tahu bahwa anak-anak bukan sekadar hasil pernikahan, tapi amanah yang butuh cinta dan perhatian. Bu, jangan tinggalin kami. Aruna menangis terisak. Bahkan si bungsu, Alif, kini menangis sesegukan di pelukan Lesti. Maafkan ibu. Ibu pergi bukan karena tak sayang. Tapi biarkan ayah kalian tahu seperti apa perjuangan ibu selama ini. Ucapku sembari mengecup dahi mereka. Aku berdiri, menatap Arya yang terpaku. Rawat anak-anakmu dengan baik. Kalau tidak sanggup, jangan pernah bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku melangkah pergi, meninggalkan keributan di belakangku. Rena tampak syok dan mundur perlahan, disambut dengan bentakan ibunya yang baru mengetahui bahwa Arya ternyata belum resmi bercerai. Suasana pesta kacau. Musik dihentikan, tamu mulai beranjak satu persatu, ada yang mencibir, ada pula yang terang-terangan menghujat. Di halaman luar, aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Lesti. Aku sudah terlalu lama mengalah, Les. Aku ingin berubah. Aku ingin anak-anakku bangga padaku. Biarlah aku bangun hidupku dari nol, tapi bukan sebagai wanita yang terus disakiti.
Lesti memelukku erat. Aku selalu dukung kamu, Kak. Kamu wanita hebat. Sekarang waktunya kamu berdiri untuk dirimu sendiri. Malam itu, aku pergi meninggalkan kota dengan membawa satu koper kecil. Tak ada anak, tak ada suami. Hanya luka dan tekad yang kubawa. Sesampainya di kota seberang, aku tinggal di rumah kontrakan kecil yang disewakan oleh seorang ibu tua yang baik hati. Dengan sisa uang yang kupunya, aku mulai berjualan makanan kecil dari resep turun-temurun ibuku dulu. Sementara di sisi lain, Arya menghadapi kekacauan. Baru 1 malam menikah, anak-anak menangis tak henti-henti, mencari ibunya. Alif demam tinggi, Aruna mogok makan, Gibran muntah-muntah karena stres. Rena marah, aku nggak mau urus anak-anak itu. Aku menikah denganmu, bukan dengan beban masa lalumu. Arya kehabisan akal. Ia mencoba meneleponku, tapi nomorku sudah tak aktif. 3 hari setelah pernikahan, Rena pergi meninggalkan rumah. Ia membawa koper dan semua emas pemberian orang tuanya. Menyisakan Arya yang ketakutan menghadapi anak-anak yang makin tak terkendali. Sementara aku, setiap malam menangis di kamar sempitku. Membayangkan anak-anakku yang mungkin kelaparan. Tapi aku menahan diri. Aku harus kuat. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa sukses, dan suatu hari aku akan kembali menjemput mereka, dengan kepala tegak. 3 hari sejak pernikahan itu, rumah yang seharusnya menjadi surga baru bagi Arya dan Rena justru berubah menjadi neraka kecil. Tangisan anak-anak tidak berhenti sejak pagi hingga malam. Aruna terus bertanya kenapa ibunya tidak datang menjemput. Gibran sudah demam karena terlalu banyak menangis, dan Alif hanya bisa terisak lemah sambil memanggil ibunya setiap malam. Arya kelelahan. Dia belum pernah mengurus anak-anak sendiri, apalagi 3 sekaligus. Selama ini semuanya dilakukan oleh Dea. Dari memandikan, menyuapi, mengantar sekolah, hingga menenangkan mereka saat rewel. Sementara Rena, wanita yang selama ini begitu manja dan angkuh, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia sama sekali tak mau menyentuh anak-anak. Aku nggak bisa begini terus, Arya, serunya dengan nada tinggi. Aku nggak pernah setuju kau bawa anak-anak itu ke sini. Kita baru menikah. Ini bukan rumah yatim piatu. Arya hanya bisa mengusap wajahnya dengan lelah. Matanya merah karena kurang tidur. Sudah 2 malam ia harus bergantian menenangkan anak-anak yang terus menangis dalam tidur. Rena, mereka anakku. Mereka butuh kita sekarang. Kita? Rena tertawa sinis. Jangan libatkan aku, Arya. Aku nggak pernah mau jadi ibu tiri yang harus mengurus anak orang lain. Anak-anak mendengar itu. Aruna, yang sedari tadi duduk memeluk boneka kecil warisan dari ibunya, langsung berdiri dan menatap Rena tajam. Ibu bukan ibu kami. Ibu kami itu Bu Dea. Ibu yang selalu masak buat kami, bacain dongeng, nyium kami waktu tidur. Ibu yang gak pernah marah walau kami rewel. Ibu kami bukan wanita jahat seperti ibu. Suasana hening. Rena terperangah. Arya menatap Aruna dengan rasa bersalah yang mendalam. Tapi gadis kecil itu sudah tak tahan lagi. Ia berlari ke kamar, membanting pintu, dan menangis keras-keras. Gibran pun ikut menangis. Alif terbangun dan mulai menjerit ketakutan. Rumah itu seperti kapal pecah. Pernikahan yang dibangun atas kebohongan mulai retak sebelum sempat utuh. Rena mengemasi pakaiannya malam itu juga. Aku nggak mau tinggal di rumah ini kalau anak-anak itu masih ada. Pilih, aku atau mereka? Arya hanya bisa mematung. Ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia tahu ini semua salahnya. Ia telah menghancurkan keluarganya sendiri. Ia menikah dengan wanita lain, diam-diam, menganggap enteng perasaan istri sahnya. Kini, semuanya berbalik menamparnya. Rena pergi dengan pintu dibanting keras. Tak ada pelukan, tak ada pamit manis. Hanya kemarahan dan kekecewaan. Sementara itu, di kota kecil lain, Dea duduk termenung di sebuah kamar sempit. Tangan kirinya menggenggam erat sebuah foto, potret dirinya bersama ketiga anaknya saat ulang tahun Gibran yang kelima. Senyuman anak-anak itu begitu polos dan bahagia, seakan belum pernah ada luka di dunia ini. Air matanya mengalir pelan. Sejak pergi dari pernikahan Arya, hatinya terasa kosong.
Setiap malam ia tidur sambil memeluk guling, seolah-olah memeluk anak-anaknya. Tak jarang ia bangun sambil terisak, memanggil nama Alif. Tapi ia menahan diri. Ia tahu kalau ia kembali dalam keadaan seperti ini, hanya akan mengulang luka yang sama. Lesti datang membawa teh hangat, duduk di sampingnya. "Kak, kamu yakin dengan keputusan ini?" Dia mengangguk pelan, "Aku harus merelakan sementara. Bukan karena aku tak sayang, Les, tapi karena aku ingin mereka tahu bahwa mengurus anak bukan hal sepele. Aku ingin Arya tahu luka yang sudah ia buat." Lesti memegang tangan kakaknya erat-erat. "Aku tahu kakak kuat. Dan aku tahu, suatu saat anak-anak itu pasti akan kembali ke pelukanmu." Dia menarik napas dalam-dalam. "Untuk itu aku harus bangkit. Aku akan bangun bisnis sendiri. Aku nggak mau lagi bergantung pada siapapun." Dan ia benar-benar memulai dari bawah. Setiap pagi, dia membantu warung milik Ibu Fitri, tetangga kontrakannya, berjualan gorengan dan nasi uduk. Ia belajar cara belanja di pasar, menghitung modal, dan bahkan mencari pelanggan di media sosial. Meski lelah, hatinya sedikit lebih ringan. Ia merasa hidupnya kini dalam kendalinya sendiri. Sementara Arya, setelah ditinggal Rena, mulai menyadari betapa berat menjadi orang tua tunggal. Ia harus menyiapkan sarapan, memandikan anak-anak, mengantar dan menjemput sekolah, dan masih harus bekerja dari rumah agar tetap punya penghasilan. Namun pekerjaan terbengkalai. Anak-anak sering menangis dan mengganggu. Alif sakit dan harus dibawa ke dokter. Gibran menolak makan, hanya duduk diam memeluk bantal. Arya menangis diam-diam di kamar mandi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak berguna. Ia mencoba menghubungi Dea, namun nomornya masih tidak aktif. Ia bahkan nekat datang ke rumah mertua, namun rumah itu sudah kosong. Dea benar-benar menghilang. Arya mulai menulis pesan lewat email. "Dea, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Anak-anak mencarimu. Mereka butuh kamu. Aku juga butuh kamu. Rena sudah pergi. Rumah ini kosong dan hampa tanpa kamu dan anak-anak. Kembalilah, aku mohon." Pesan itu dikirim, tapi tak pernah dibalas. Karena Dea sudah menutup semua pintu yang dulu bisa menyakitinya. Kini ia hanya membuka pintu-pintu baru menuju kesuksesan. 2 minggu berlalu. Warung gorengan tempat Dea membantu perlahan makin ramai. Ia mulai berani memisahkan diri, membuat menu sendiri, tahu isi, pastel, dan donat kampung. Ia menjual dengan merek Rasa Rindu Anak, terinspirasi dari anak-anaknya yang selalu ia rindukan. Foto jualannya ramai di media sosial. Banyak yang menyukai cerita perjuangannya, hingga akhirnya salah satu food blogger datang untuk meliput. Dalam wawancaranya, Dea berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya bukan wanita sempurna. Saya bukan ibu sempurna. Tapi saya hanya ingin anak-anak saya tahu bahwa ibunya berjuang, bukan menyerah." Klip itu viral. Banyak wanita yang tersentuh. Dukungan pun berdatangan. Donasi, pesanan, bahkan tawaran modal usaha. Dea tak menyangka. Dalam luka, ia menemukan kekuatan. Dalam kehancuran, ia menemukan fondasi baru untuk bangkit. Di sisi lain, Arya makin terpuruk. Ia tak bisa bekerja, tak bisa mengurus rumah, bahkan tak bisa menjaga anak-anak dengan benar. Kepala sekolah Aruna memanggilnya. Putri Bapak tampak sangat murung di kelas. Dia sering menangis. Dia bilang rindu ibunya. Mungkin Bapak bisa bicara dari hati ke hati dengannya. Arya menunduk. Saya sudah kehilangan kepercayaan dia, Bu." Sampai akhirnya malam itu, saat anak-anak tertidur setelah menangis seharian, Arya duduk di ruang tamu sendirian. Menatap foto pernikahannya yang baru 2 minggu lalu, kini hanya menyisakan kekosongan. Ia menangis. Menyesali semuanya. Tapi nasi telah menjadi bubur. Dan bubur itu sudah basi. Sementara itu, Dea mulai menulis surat untuk anak-anaknya. Ia menitipkan surat itu pada Lesti, yang diam-diam masih mengunjungi anak-anaknya. Dalam surat itu, ia tulis, "Anakku, Aruna, Gibran, dan Alif. Maafkan ibu karena tak bisa bersama kalian sekarang. Bukan karena ibu tak sayang,
Tapi ibu ingin ayah belajar bagaimana rasanya menjadi ibu. Ibu ingin kalian tumbuh tahu bahwa hidup tak selalu adil, tapi kita bisa jadi kuat. Ibu sedang berjuang untuk masa depan kalian. Tunggu ibu, ya. Ibu janji akan datang menjemput kalian. Dan saat itu tiba, kita akan hidup bahagia, seperti dulu lagi. Surat itu diselipkan Lesti di dalam tas Aruna. Anak itu membacanya sambil menangis terseduh-seduh. Arya berdiri di depan kompor dengan wajah kusut dan mata sembab. Di wajan, telur dadar gosong setengah terbakar. Ia buru-buru mematikan api, tapi Gibran sudah menangis karena bau hangus memenuhi dapur. Aruna berdiri memeluk Alif yang masih demam ringan, wajah gadis kecil itu tampak sayu. Sejak ibunya pergi, rumah itu berubah menjadi tempat paling tidak nyaman bagi mereka. Ayah, Aruna mau pulang ke rumah ibu, gumamnya lirih. Arya menunduk. Ia sudah kehabisan kata. Setiap kali melihat mata anak-anaknya, yang ia lihat hanya satu, penyesalan. Arya sudah mencoba semua cara. Membelikan mainan, menyetel film kartun, bahkan menyewa pengasuh. Tapi anak-anaknya tak butuh itu. Mereka hanya ingin ibu mereka kembali. Puncaknya terjadi malam itu. Gibran muntah-muntah karena makan mie instan yang terlalu pedas. Alif menggigil demam hingga kejang-kejang. Arya panik bukan main, langsung membopong anak-anaknya ke puskesmas terdekat. Dokter bertanya dengan nada menyindir, ibunya kemana, Pak? Arya tercekat. Kami sudah pisah? Ia kelihatan, dokter mendesah. Anak ini kurang gizi, kurang perhatian. Maaf, saya bicara sebagai dokter anak juga. Tolong, Pak. Urus anak ini bukan sekadar kasih makan. Mereka butuh rasa aman. Kata-kata dokter itu menusuk dalam. Arya hanya bisa mengangguk dan menunduk malu. Sepulang dari puskesmas, rumah itu terasa makin sepi dan menyakitkan. Arya menatap kamar kosong tempat Rena dulu tidur. Sudah 2 minggu sejak pernikahan mereka, dan wanita itu bahkan tak pernah kembali. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang, membawa luka dan kegagalan di belakangnya. Arya mencoba menghubungi Rena lagi malam itu. Hanya untuk mendengar suara penolakan. Arya, kamu bodoh. Aku nikah denganmu karena kupikir kamu duda. Tapi kamu bahkan belum ceraikan istrimu dan bawa anak-anak segala ke rumah. Kamu pikir aku bisa tahan hidup seperti itu? Mimpi. Klik. Sambungan terputus. Lagi-lagi. Arya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia sadar bahwa selama ini ia telah menghancurkan segalanya, rumah tangga yang harmonis, senyum anak-anaknya, bahkan martabat istrinya yang selama ini selalu menunduk dan sabar. Kini semuanya pergi. Bahkan Rena pun tak mampu menoleransi anak-anaknya. Di sekolah, Aruna semakin murung. Ia tidak mau bicara dengan teman-temannya, dan sering melamun. Guru kelasnya, Bu Yani, memanggil Arya. Maaf Pak, saya rasa Aruna butuh bimbingan konseling. Dia bilang setiap malam menangis, ingin ibunya. Dia juga pernah berkata ingin pergi saja menyusul ibu. Arya tercekat. Maksudnya? Ia depresi, Pak. Mungkin karena perubahan suasana di rumah. Kami khawatir, Pak. Hari itu, Arya pulang ke rumah dengan kepala nyaris pecah. Ia memeluk Aruna dan berkata pelan, maaf, Nak. Ayah salah. Tapi ibu akan kembali. Ayah janji. Aruna hanya menatap kosong. Ibu nggak akan balik. Ibu pergi karena ayah jahat. Sementara itu, jauh di kota sebelah, Dea mulai bangkit lebih tinggi. Usahanya semakin berkembang. Ia mendapat bantuan dari Yayasan Wanita Tangguh yang memberikan modal usaha untuk ibu tunggal. Kini ia sudah punya gerobak sendiri dengan nama Dapur Rindu Ibu. Ia menjual donat kentang, tahu mercon, dan risol mayo, semua buatan sendiri, resep lama dari ibunya. Setiap pelanggan yang datang, Dea menyapa dengan senyum tulus. Terima kasih ya, semoga suka. Donat ini dibuat dengan doa dan kerinduan. Tak sedikit pelanggan yang menjadi langganan setia. Bahkan seorang pria pemilik kafe, Pak Haris, tertarik bekerja sama. Ia memesan 100 risol setiap hari untuk disuplai ke kafenya. Bu Dea, saya ingin bantu ibu lebih dari ini. Saya tahu ibu pasti punya cerita besar di balik semua ini,
kata Pak Haris suatu hari. Dea tersenyum. Saya hanya seorang ibu yang rindu anak-anaknya. Mereka jauh, tapi setiap masakan ini saya buat seolah-olah untuk mereka. Supaya saya tetap kuat berdiri. Di malam hari, ia selalu menulis surat untuk anak-anaknya, walau tak tahu apakah mereka membaca. Hari ini ibu jual habis 50 donat dan 40 risol. Tapi rasanya tetap kosong tanpa kalian. Tapi ibu percaya, waktu akan membawa kita berkumpul lagi. Tunggu ibu, ya. Sementara Arya makin terpuruk. Kantornya mulai mengurangi pekerjaannya karena performa menurun. Ia telat submit laporan, lupa ikut rapat, dan bahkan pernah ketiduran saat meeting online karena begadang mengurus Alif yang terus menangis tengah malam. Rekannya di kantor, Yuda, menyindir, "Kau nikah buat apa sih kalau akhirnya ditinggal juga? Kasihan anak-anakmu tuh, bro. Bawa ke kantor aja biar sekalian kerja sambil jaga mereka." Sindiran itu membuat Arya diam. Ia duduk memeluk lutut di ruangannya sendiri. Kepalanya penuh beban. Ia menyesal, tapi tak tahu cara memperbaiki semuanya. Ia akhirnya memutuskan satu hal besar, mengembalikan anak-anak pada ibunya. Namun masalahnya, ia tidak tahu di mana Dea sekarang. Ia mencoba mencari lewat teman-teman lama, media sosial, bahkan menanyakan ke keluarga mertua yang ternyata tak tahu juga. Sampai suatu hari, ia menemukan akun Instagram bernama Dapur Rindu Ibu, sebuah akun kuliner kecil dengan caption-caption penuh makna. Ia tertegun saat melihat video pendek di sana. Setiap tahu isi ini saya goreng, saya membayangkan suara tawa Gibran dan rengekan Alif minta jatah lebih. Setiap risol ini saya gulung, saya dengar Aruna menyanyi di dapur kecil kami. Anak-anak, ibu rindu. Arya menitikkan air mata. Itu suara Dea. Wanita yang selama ini ia abaikan. Wanita yang kini berdiri di atas kekuatannya sendiri. Ia langsung mengirim pesan. Dea, aku minta maaf. Anak-anak sangat menderita tanpamu. Aku mohon, bolehkah aku bertemu? Tapi tak dibalas. Karena Dea sudah bukan wanita yang sama lagi. Beberapa hari kemudian, Lesti datang ke rumah Dea sambil membawa kabar. Kat, anak-anakmu makin kurus. Aku nggak tahan lihatnya. Gibran sekarang pakai celana robek ke sekolah, Aruna jarang makan, dan Alif demam lagi. Dea tercekat. Arya nggak bawa ke dokter? Dibawa, tapi anak-anak nggak mau bicara. Mereka diam, seperti kehilangan harapan. Malam itu, Dea tak bisa tidur. Ia menangis sendirian di dapur kecilnya, memeluk celemek dan foto anak-anaknya. Aku harus kembali, bisiknya. Mereka masih terlalu kecil untuk jadi korban dari orang dewasa yang bodoh. Hari itu pun tiba. Dea kembali ke rumah Arya. Ia berdiri di depan pagar dengan pakaian sederhana namun berwibawa. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tak pakai make-up, tapi aura keibuan dan kekuatannya terpancar kuat. Pintu dibuka. Arya membelalak, terdiam. Aruna yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri, matanya membesar. Ibu, teriaknya histeris. Gibran dan Alif menyusul. Mereka berlari dan langsung memeluk kaki ibunya. Tangis pecah. Tangis yang tak bisa dibendung lagi. Tangis rindu, tangis luka, dan tangis harapan. Ibu datang, nak. Ibu di sini, bisik Dea sambil memeluk mereka. Arya menangis diam-diam. Ia berdiri, mencoba mendekat. Dea, maafkan aku. Aku terlalu egois. Dia menatapnya dengan mata dingin. Aku datang bukan untukmu, tapi untuk anak-anakku. Mereka lebih butuh aku daripada kau butuh penyesalan. Arya menunduk. Bolehkah aku ikut? Dea menggeleng. Sudah cukup. Aku akan bawa anak-anakku. Dan mulai hari ini, jangan ganggu hidup kami. Kau sudah membuat pilihan, Arya. Dan pilihan itu menyisakan luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Langkah kaki kecil Aruna, Gibran, dan Alif terdengar pelan di atas ubin rumah kontrakan Dea yang sederhana. Mata mereka masih sembab setelah menangis semalaman, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Bahagia akhirnya bisa kembali ke pelukan ibu yang mereka rindukan setiap malam. Dea menatap mereka satu persatu, menyisir rambut Alif yang mulai memanjang, mengelus kepala Gibran yang kurus,
dan mengecup dahi Aruna yang tampak lebih dewasa dari usianya. Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini. Rumahnya kecil, tapi kita akan isi dengan cinta yang besar, ya, ujar Dea sambil tersenyum. Anak-anak mengangguk, pelan tapi pasti. Mereka tak peduli rumah itu sempit atau hanya ada satu kamar. Yang penting, ibu mereka ada, dan itu sudah cukup. Hari-hari pertama kembali hidup bersama anak-anak tidak mudah. Dea harus membiasakan mereka tidur bersama di satu kasur tipis, membagi makanan sederhana ke 4 piring kecil, dan bergantian memakai kamar mandi mungil di belakang dapur. Tapi tak satu pun dari mereka mengeluh. Gibran mulai membantu ibunya membungkus risol, Aruna membantu menulis daftar pesanan, dan Alif selalu duduk manis sambil melihat ibunya menggoreng donat. Suatu sore, saat mereka sedang makan tahu isi buatan sendiri, Aruna berkata, "Bu, meskipun rumah kita kecil, Aruna suka tinggal di sini. Rasanya tenang. Nggak kayak di rumah ayah kemarin. Dingin. Sepi." Dea memeluk putrinya erat. Karena rumah bukan soal besar atau kecil, tapi siapa yang ada di dalamnya. Malam harinya, Dea duduk di depan buku catatan kecilnya. Di halaman pertama, ia tulis sebuah kalimat besar. "Demi anak-anakku, aku akan bangkit lebih tinggi dari rasa sakit ini." Dea mulai membagi waktunya antara menjadi ibu dan menjadi pengusaha kecil-kecilan. Ia mulai rutin mengikuti pelatihan wirausaha yang diadakan oleh komunitas lokal. Di sana, ia belajar soal pengemasan makanan, pemasaran online, hingga manajemen keuangan. Setiap kali selesai pelatihan, ia langsung mempraktikkannya. Ia mendesain stiker sederhana bertuliskan, "Dapur Rindu Ibu," dan menempelkannya di setiap kemasan donat dan risol. Ia juga mulai aktif di media sosial. Ia membagikan kisah perjuangannya sebagai ibu tunggal, disertai foto-foto proses produksi dan senyum anak-anaknya. Salah satu postingannya viral. "3 anak ini bukan penghalang kesuksesanku. Mereka justru alasan aku harus sukses. Dulu aku pernah ditinggal di hari pernikahan suamiku. Tapi sekarang aku tak butuh dendam. Aku butuh masa depan." Komentar positif membanjiri akunnya. Banyak wanita yang merasa terinspirasi. Ada yang menyumbang alat masak, ada yang datang dari kota lain hanya untuk membeli dagangannya, dan ada pula yang mengajak kolaborasi. Salah satu yang paling mengejutkan adalah saat sebuah brand makanan sehat mengajaknya bekerja sama untuk memproduksi camilan anak-anak berbasis bahan alami. "Kami suka semangat dan kisah hidup ibu," ujar pemilik brand. "Kami ingin produk ini tidak hanya sehat, tapi juga punya cerita." Dea terharu. Ia tak menyangka, luka yang dulu hampir membuatnya hancur, kini menjadi bahan bakar yang membuatnya melesat. Sementara itu, Arya benar-benar hancur. Setelah kepergian Dea dan anak-anak, rumah itu kosong. Rena tak kembali. Orang tuanya yang dulu membela Arya, kini tak mau bicara. Kantornya memotong gajinya karena performa kerja memburuk. Ia mulai sering termenung sendiri, menatap ruang keluarga yang biasanya dipenuhi suara anak-anak, kini sunyi seperti kuburan. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Dea, sekadar menanyakan kabar anak-anak. Tapi Dea tak pernah membalas. Nomornya diblokir. Pesannya hanya centang 1. Karena Dea sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu datang dari masa lalu yang menyakitkan. Usaha Dea semakin berkembang. Ia membuka pesanan hampers untuk ulang tahun dan syukuran. Banyak ibu-ibu yang menjadi pelanggannya, bahkan beberapa restoran kecil mulai menjadi mitra tetap. Ia mulai mempekerjakan 2 ibu tunggal lainnya untuk membantunya di dapur. Kini, tidak hanya dirinya yang bangkit, tapi ia juga menjadi penyokong semangat untuk orang lain. "Bu Dea, kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak tahu anak saya makan apa hari ini," kata Ibu Ratmi, salah satu pegawainya, suatu hari sambil menangis. Dea memeluknya. "Kita sama, Bu. Dulu saya juga pernah bingung besok makan apa. Tapi asal kita saling bantu, kita pasti bisa." Sore itu, ia duduk bersama anak-anaknya di halaman rumah. Mereka makan gorengan hasil produksi sendiri sambil tertawa. "Bu, nanti kalau ibu sudah kaya, kita bisa punya rumah 2 lantai?" tanya Gibran polos. Dea tersenyum. "Bukan cuma rumah 2 lantai. Kita akan punya rumah dengan halaman buat kalian main, dan dapur yang besar untuk ibu bikin kue sebanyak mungkin." Anak-anak bersorak gembira.
Suatu hari, sebuah tim dari stasiun TV lokal datang untuk meliput kisah Dea. Bu Dea, kami sangat terinspirasi dengan perjuangan ibu. Boleh kami rekam keseharian ibu dan anak-anak? Dea sempat ragu, takut masa lalunya terbongkar. Tapi ia akhirnya setuju, dengan syarat anak-anak tidak dieksploitasi. Liputan itu ditayangkan dengan judul, Dari Pengkhianatan ke Kebangkitan, Kisah Ibu Tunggal dan 3 Malaikatnya. Rating acara itu tinggi. Banyak yang tersentuh. Bahkan sebuah investor lokal menyatakan niat untuk mendanai pengembangan usahanya. Di malam hari setelah tayangan itu, Arya menonton sendirian di ruang tamunya yang gelap. Ia menatap layar televisi sambil menangis. Dea muncul dengan senyum tenang, mengenakan celemek lusuh dan mengaduk adonan donat. Dulu saya pernah ingin menyerah. Tapi anak-anak saya menahan saya tetap berdiri. Kini saya bukan hanya ibu, tapi saya juga pengusaha kecil. Dan saya bangga. Arya memejamkan mata. Ia menyesali semua keputusan yang pernah ia buat. Ia kehilangan segalanya, istri, anak-anak, dan kini kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi ia tahu, ini adalah harga dari ketidakjujuran. Suatu pagi, Dea membawa anak-anak ke taman. Mereka berlarian dengan riang. Aruna naik ayunan, Gibran bermain bola, dan Alif duduk di pangkuan ibunya sambil makan biskuit. Bu, ayah kemana ya sekarang? Tanya Aruna pelan. Dea menatapnya, tersenyum lembut. Mungkin ayah sedang belajar dari kesalahan. Kita doakan ayah jadi orang yang lebih baik, ya. Anak-anak mengangguk. Tidak ada dendam di hati mereka. Karena sejak kembali ke pelukan ibunya, mereka belajar bahwa kasih sayang tidak harus sempurna, yang penting tulus. Dea kini bukan hanya seorang ibu, tapi simbol kekuatan bagi banyak wanita lain. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara di seminar UMKM dan komunitas perempuan. Setiap kali berdiri di depan banyak orang, ia selalu menutup dengan kata-kata. Kita tidak bisa mengontrol siapa yang melukai kita. Tapi kita bisa memilih apakah luka itu akan menghancurkan atau membangun kita. Dan ia memilih bangkit. Hening. Itulah suasana di rumah mewah yang kini ditempati oleh suamiku, Arman, bersama istri barunya, Rista. 3 hari berlalu sejak aku menyerahkan ketiga anakku pada mereka, dan kini, semua berubah drastis. Pagi itu, suara tangisan Dinda yang meraung-raung membangunkan seisi rumah. Rista menutup telinga, wajahnya lelah dan kantung matanya menghitam. Di sampingnya, Arman bangkit dari tempat tidur, bajunya kusut, rambutnya berantakan. Ia menarik napas panjang. Aku udah gak kuat, men, gerutu Rista sambil berjalan ke dapur. Semalam Dito ngompol, si Dava minta susu jam 2 pagi, dan sekarang Dinda rewel minta mamanya. Arman hanya terdiam. Ia menunduk, duduk di pinggir ranjang, lalu menatap ponselnya. Tak ada satupun pesan dariku. Dia masih berharap aku akan kembali. Tapi aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Sementara itu, aku berada di sebuah kamar kos kecil, sederhana, tapi penuh semangat. Di hadapanku, terdapat tumpukan kain batik, mesin jahit, dan beberapa catatan ide desain. Aku sedang merintis bisnis baju anak-anak dari kain tradisional. Sudah lama aku ingin membuka usaha ini, namun dulu aku selalu terkekang oleh peran sebagai ibu rumah tangga tanpa dukungan suami. Kini, aku bebas menentukan arah hidupku. Aku duduk bersila di lantai, mengenakan daster sederhana. Aku menatap foto ketiga anakku yang kutaruh di bingkai kayu buatan tangan. Hati ini terasa perih, aku rindu mereka. Tapi aku harus kuat. Mereka harus tahu bagaimana sulitnya peran ibu. Dan Arman serta Rista harus tahu, menjadi orang tua bukan hanya soal foto bahagia dan memamerkan status baru. Kembali ke rumah Arman. Arman, anak-anakmu gak bisa diatur. Aku bukan babysitter, bentak Rista siang itu, ketika Dito menumpahkan susu ke sofa putih mereka. Itu anak kita sekarang juga, Riz. Arman mencoba menenangkan, walau suaranya mulai meninggi. Anak kamu, men. Bukan anakku. Aku gak pernah mau jadi ibu dari anak-anak orang lain. Arman tercekat. Kata-kata itu seperti cambuk yang mencabik pikirannya. Ia ingat betul saat Rista mengaku siap menerima masa lalu, Arman, meski tak tahu menahu kalau masa lalu itu ternyata masih sangat nyata.
istri sah yang belum diceraikan, dan 3 anak kecil yang butuh kasih sayang. Dan kini, semua berbalik. Rista tidak hanya enggan merawat, ia bahkan mulai bersikap kasar. Sore itu, Arman mencoba menidurkan Dinda yang masih menangis mencari ibunya. "Aku mau mama, isaknya berkali-kali." Arman memeluk putrinya, tapi pelukannya terasa asing bagi anak sekecil itu. Dinda menolak, memukul-mukul dada ayahnya. Air mata Arman jatuh. Ia tidak pernah tahu seberat ini menjadi orang tua, seberat ini menjadi orang yang ditinggalkan. Di sisi lain, bisnis kecilku mulai berjalan. Aku mulai menerima pesanan dari beberapa ibu-ibu lewat media sosial. Seorang sahabat lamaku, Nia, yang kini menjadi influencer parenting, mengiklankan produkku secara gratis. Produk baju anak buatan tangan, dari seorang ibu hebat yang sedang bangkit dari keterpurukan, tulisnya. Komentar-komentar pun membanjiri. Banyak ibu-ibu terinspirasi oleh kisahku. Beberapa bahkan mengaku ingin ikut belajar merintis usaha bersamaku. Aku tak pernah menyangka, dari luka yang dalam, bisa lahir kekuatan sebesar ini. Malamnya, aku duduk di depan laptop, membuat desain baru. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Nomor Arman. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama. Kutekan tombol merah. Beberapa detik kemudian, masuk pesan WhatsApp. "Dinda demam. Tolong." Aku gak tahu harus ngapain. Hatiku bergetar. Naluriku sebagai ibu hampir membuatku ingin berlari ke sana. Tapi aku menenangkan diri. Aku tahu apa yang kulakukan punya risiko, dan Arman harus belajar. Tak lama, masuk pesan suara. "Rista pergi." Dia marah-marah lalu keluar rumah. Anak-anak semua nangis. "Dito gak mau makan." "Aku gak bisa sendiri, Rin." "Aku gak bisa." Aku mengetik balasan. "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya jadi aku selama ini." Esok paginya, aku tetap menjalankan rutinitas. Mengemas baju pesanan, menghubungi mitra konveksi, dan menyiapkan katalog digital. Tapi diam-diam aku menghubungi sahabatku, Nia. "Nia, tolong cek rumah Arman. Aku khawatir anak-anak." Nia pun langsung ke sana. Siangnya, ia mengirimkan foto. Dinda dalam pelukan Rista, yang wajahnya kaku dan canggung. Dito duduk di pojok sambil memeluk bantal, sementara Dava duduk lesu di depan TV yang menyala tanpa suara. "Rin, kamu harus tahu. Mereka benar-benar kacau." Aku menggigit bibir, menahan tangis. Malam harinya, Arman mengirim pesan panjang. Ia menyesal. Ia meminta maaf. Ia ingin aku kembali. Tapi aku hanya menulis. "Aku akan kembali untuk anak-anakku. Tapi bukan sebagai istrimu. Aku sudah lelah menjadi perempuan yang tak dihargai. Sekarang, aku ingin hidup sebagai wanita yang kuat, yang membangun masa depan sendiri. Terima kasih karena akhirnya membuatku sadar siapa diriku sebenarnya." Beberapa hari kemudian, aku datang ke rumah itu. Arman membukakan pintu, wajahnya kusut, tubuhnya lelah. "Anak-anak ada di kamar," katanya pelan. Aku masuk, dan seketika 3 malaikat kecilku berlari menghampiriku. Dinda langsung memeluk erat leherku. "Mama, jangan tinggalin kita lagi ya," bisiknya. Aku menangis, mengangguk, mencium mereka satu-satu. Arman berdiri di pintu, menatap kami. Matanya basah. Tapi aku hanya berkata, "Aku tidak membencimu, Men. Aku hanya ingin kamu tahu, membangun keluarga itu bukan main-main." Aku menggandeng ketiga anakku. Saat aku melangkah keluar, Rista berdiri di tangga. Ia tampak syok melihatku. "Kau menang, Rin," gumamnya. Aku menoleh. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang hati anak-anak yang tak bisa kau beli dengan perhiasan, pesta, atau status istri baru. Aku membawa anak-anakku kembali ke tempat tinggalku. Meski sempit, mereka tersenyum. Mereka bisa tertawa lagi, makan dengan tenang, tidur di pelukanku. Dan aku terus bekerja keras. Aku bangun pagi, menjahit, mengelola pesanan, menata keuangan, dan tetap menjadi ibu bagi 3 buah hatiku. Aku kini tak hanya ibu rumah tangga biasa, tapi pebisnis yang punya visi. Aku tak menunggu bahagia dari orang lain. Aku menciptakan kebahagiaanku sendiri.
Langkahku semakin tegap. Meski bekas luka di hati masih terasa, tapi semangatku membara. Aku sudah tak lagi menangisi masa lalu. Kini waktunya membangun masa depan. Bersama anak-anakku, aku menyusun hidup dari awal. Dengan tangan sendiri, aku mengelola bisnis kecil-kecilan yang perlahan mulai berkembang. Aku menyewa kios kecil di pinggir jalan. Di sanalah aku menjual makanan beku rumahan hasil resep warisan ibuku dulu. Tak kusangka, dari mulut ke mulut, banyak yang menyukai makananku. Hari demi hari, pelanggan bertambah. Dari 1 karyawan, aku kini punya 5. Dari 1 cabang, kini sudah 3 tempat aku pasarkan produkku. Aku menamai bisnis itu, Tangan Ibu, karena semua berawal dari cinta seorang ibu. Setiap malam, aku menatap anak-anakku yang tidur dengan pulas di sampingku. Walau lelah, namun hatiku lega. Mereka tumbuh dengan baik. Senyum mereka menjadi kekuatanku. Namun tak kupungkiri, kadang hati ini merasa sepi. Bukan karena aku masih mencintai Dimas, tidak. Tapi karena aku pernah terluka begitu dalam, aku jadi ragu untuk membuka hati. Sampai suatu hari, lelaki itu datang. Ia bukan orang kaya raya. Bukan pula pria muda dengan wajah rupawan. Tapi ada ketulusan dalam matanya yang tak bisa kusepelekan. Namanya Rangga. Kami pertama kali bertemu saat ia menjadi konsumen tetap di kiosku. Ia selalu datang tiap hari Sabtu, membeli makanan beku untuk ibunya yang sudah tua. Dia murah senyum, ramah, dan sopan. Namun aku biasa saja menanggapinya. Waktu itu aku belum ingin membuka hati. Suatu sore, saat aku hendak menutup kios, dia datang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya tampak cemas. Aku hampir terlambat, ucapnya sambil tersenyum lebar. Tak apa, masih ada stok. Jawabku singkat, sambil membungkus pesanan. Tiba-tiba ia bertanya, Bu Rara, maaf, boleh saya tahu, suami ibu kemana ya? Maaf kalau saya lancang. Aku terdiam sejenak. Tapi kemudian aku menjawab dengan nada datar, dia menikah lagi. Tanpa izin. Dengan pelakor yang merebutnya diam-diam. Sekarang mereka sudah cerai. Rangga terkejut. Tapi ia tak menanggapi dengan rasa iba. Ia justru berkata dengan suara tulus, kalau begitu, ibu hebat sekali. Bisa bertahan dengan 3 anak, membangun bisnis sendiri. Salut, Bu. Aku menatapnya dalam. Tidak banyak orang yang melihatku dari sisi itu. Sejak hari itu, Rangga semakin sering mampir. Bukan hanya membeli makanan, tapi kadang membawakan makanan untuk anak-anakku atau mengajak kami main ke taman. Anak-anakku pun mulai akrab dengannya. Ayah Rangga baik ya, Bu, kata Naila suatu malam. Dia bukan ayahmu, jawabku cepat, meski nada suaraku lembut. Tapi boleh kan kalau Naila doain ayah Rangga jadi ayah Naila juga, katanya polos. Aku terdiam. Anak-anak memang selalu jujur tentang perasaan mereka. Beberapa minggu kemudian, Rangga mengajakku bicara serius. Bu Rara, maaf, saya tahu ibu belum sepenuhnya sembuh dari luka masa lalu. Tapi saya ingin mencoba membangun masa depan bersama ibu dan anak-anak. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena terharu semata, tapi karena takut. Takut terluka lagi. Takut dikhianati lagi. Tapi aku punya masa lalu. Aku bukan wanita muda lagi. Aku janda beranak 3, jawabku lirih. Rangga menggeleng pelan. Justru karena itulah saya mengagumi ibu. Bukan hanya sebagai perempuan kuat, tapi sebagai ibu luar biasa. Saya siap menerima semuanya, Bu. Bukan hanya ibu, tapi juga anak-anak ibu. Mereka juga anak-anak saya, jika ibu mengizinkan. Aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena haru. Akhirnya, setelah pertimbangan panjang, aku menerima Rangga. Kami menikah secara sederhana di rumah. Tak ada pesta mewah. Hanya aku, Rangga, anak-anakku, dan sahabat-sahabat terdekat. Tapi suasananya hangat, penuh kebahagiaan. Kabar pernikahanku ternyata sampai juga ke telinga mantan suamiku, Dimas. Suatu hari, ia datang tanpa pemberitahuan. Berdiri di depan kiosku, menatapku dengan wajah kacau. Rara, kamu nikah lagi. Aku mengangguk. Aku cuma mau bilang,
Maafkan aku, katanya pelan. Aku menghela napas. Sudah tak perlu minta maaf, Dimas. Aku sudah melewati semuanya. Aku sudah memaafkanmu, meski tak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan. Ia menunduk, lalu memandang anak-anak yang tengah membantu membereskan dagangan. Mereka makin pintar ya. Aku menyesal tak bisa menjadi ayah yang baik untuk mereka, ucapnya lirih. Aku tersenyum tipis. Mereka baik-baik saja sekarang. Mereka punya ayah yang baru, yang benar-benar menganggap mereka sebagai anak. Wajah Dimas berubah muram. Aku tahu. Aku tak bisa berharap mereka mencintaiku lagi. Tapi biarlah aku menderita karena keputusanku sendiri. Aku hanya ingin kamu bahagia, Rara. Aku menatapnya dalam-dalam. Kali ini, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa lega karena akhirnya aku bisa berdiri di hadapannya tanpa gentar, tanpa beban. Terima kasih, Dimas. Aku sudah bahagia. Dan saat ia pergi, aku memeluk anak-anakku, sementara Rangga menghampiri kami dengan senyum hangat. Kami adalah keluarga baru, yang lahir dari luka, tapi disatukan oleh cinta dan ketulusan. Hidup memang tak selalu adil, tapi Tuhan selalu adil. Butuh waktu lama bagiku untuk memahami itu. Setelah semua luka, air mata, dan penderitaan, akhirnya aku bisa berdiri tegak, bukan hanya sebagai seorang wanita, tapi sebagai ibu dan manusia yang tidak hancur meski pernah dijatuhkan berkali-kali. Pernikahanku dengan Rangga bukan hanya penyembuh luka, tapi juga lembaran baru yang mengajarkan arti sebenarnya dari cinta, menerima, mendampingi, dan menyembuhkan tanpa syarat. Hari-hariku kini dipenuhi tawa anak-anak. Rangga tak pernah membedakan darah dan bukan. Ia mendampingi mereka di setiap ujian sekolah, menjemput mereka saat hujan turun, bahkan mengajari mereka bersepeda dan mengaji. Naila bahkan memanggilnya ayah tanpa paksaan, dan itu membuatku menangis diam-diam malam itu. Bisnis, tangan ibu, yang dulu aku rintis dari dapur kecil kini berkembang pesat. Aku punya 8 cabang dan membuka lowongan kerja untuk para ibu tunggal dan perempuan korban KDRT. Aku tahu betul betapa menyakitkannya saat perempuan dianggap tak berarti karena status atau penampilan. Maka kuangkat mereka, kuberi pelatihan, dan kusemangati mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri. Beberapa kali aku juga diundang ke seminar UMKM sebagai pembicara. Di sana aku bercerita tentang jatuh bangun hidupku. Tentang dikhianati, ditinggal tanpa nafkah, hingga berjualan dari nol sambil menggendong anak. Aku tak malu menceritakan semuanya, karena dari luka itulah aku tumbuh. Pada suatu acara, aku diundang oleh sebuah yayasan perempuan untuk memberikan motivasi kepada para ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara finansial. Di antara hadirin, mataku terpaku pada seorang wanita yang berdiri di dekat pintu. Wajah itu, aku mengenalnya. Itu Winda, mantan sahabatku, sekaligus wanita yang dulu menjadi pelakor dalam rumah tanggaku. Dia menunduk saat mataku menatapnya. Tangannya gemetar saat menerima sertifikat dari panitia. Matanya sembab, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia kurus, dan ada bekas luka di pelipisnya yang tak pernah kulihat dulu. Selesai acara, ia menghampiriku. Tubuhnya bergetar. Rara, aku menatapnya tanpa bicara. Waktu seolah berhenti. Aku tak minta kau memaafkanku. Aku cuma ingin bilang, aku hancur, Ra. Dimas meninggalkanku setelah kami jatuh miskin. Dia berjudi, utang di mana-mana. Lalu memukulku. Aku menyesal, ucapnya sembari berlinang air mata. Hatiku terhenyak. Dulu aku membayangkan akan tertawa puas saat dia jatuh. Tapi kenyataannya, aku justru merasa iba. Bukan karena dia pantas dikasihani, tapi karena aku tahu, luka seperti itu sangat menyakitkan. Bahkan untuk orang sejahat apapun. Maaf, aku tak bisa mengubah masa lalu, Wind. Tapi aku harap kamu bisa memperbaiki masa depanmu, ucapku tenang. Ia menunduk dan mengangguk pelan. Terima kasih, karena tak memaki aku. Aku tersenyum samar. Aku sudah terlalu lelah untuk menyimpan dendam. Beberapa bulan setelah itu, aku mendapat undangan reuni kampus. Awalnya aku tak tertarik datang. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Tapi Rangga mendorongku.
Ini waktumu menunjukkan pada dunia bahwa kamu bukan lagi wanita yang mereka hina dulu. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi harapan bahwa perempuan seperti kamu bisa bangkit dan menang. Akhirnya aku datang. Dengan busana sederhana namun anggun, dan senyum tulus yang tak lagi diselimuti rasa rendah diri. Ruangan itu penuh dengan wajah-wajah familiar. Dulu mereka sering mengejekku karena membawa anak ke kampus, karena bajuku lusuh, karena tidak bergabung dalam geng populer. Namun hari itu, mereka melihatku dengan tatapan takjub. Beberapa bahkan mendekat dan berkata, kamu Rara kan? Ya ampun, kamu sekarang kelihatan elegan banget. Sukses ya bisnis kamu, kami sering lihat di Instagram. Aku hanya tersenyum sopan. Tak lama, datang juga Dimas. Ia berdiri sendiri di sudut ruangan, mengenakan jas yang sudah lusuh. Tak ada yang menghampirinya. Ia terlihat kesepian. Saat matanya menangkapku, ia tersenyum kaku. Lalu perlahan menghampiriku. Rara, kamu kelihatan bahagia, katanya canggung. Aku mengangguk. Aku memang bahagia. Anak-anak gimana? Mereka baik, pintar-pintar. Dan mereka punya sosok ayah yang luar biasa sekarang. Dimas menunduk. Kamu menang, Rara. Aku menggeleng pelan. Bukan aku yang menang, tapi anak-anakku. Karena mereka tumbuh dikelilingi cinta. Itu saja yang penting. Ia hanya mengangguk, lalu menjauh. Tak lama kemudian, ia keluar dari ruangan, meninggalkan reuni yang ramai. Aku menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandanganku pada layar besar di panggung. Di sana terpampang slide tentang alumni yang menginspirasi. Salah satunya adalah diriku. Di bawah fotoku tertulis, Rara Santika pendiri UMKM, tangan ibu, penggerak perempuan mandiri, ibu dari 3 anak hebat. Hatiku hangat. Aku tak butuh balas dendam. Aku hanya ingin jadi perempuan yang tak hancur oleh luka. Dan hari itu, aku tahu, aku sudah berhasil. Malamnya, saat aku dan Rangga duduk berdua di teras rumah, ia menggenggam tanganku. Kamu bahagia sekarang? Tanyanya pelan. Aku menatap langit. Lebih dari bahagia. Aku utuh. Dan itu semua karena kamu, dan karena anak-anakku. Ia mencium keningku. Aku beruntung bisa menjadi bagian dari hidupmu. Aku memeluknya. Masa lalu tidak akan pernah bisa dihapus. Tapi masa depan selalu bisa kita tulis ulang. Aku adalah bukti bahwa perempuan yang dihancurkan sekalipun bisa membangun lagi kehidupannya dari puing-puing. Aku pernah datang ke pernikahan suamiku dengan membawa 3 anak dan air mata. Tapi kini, aku pulang ke rumah dengan cinta, harapan, dan kemenangan.